Good morning, I'm Noval Zufrai. Welcome to Breaking News. Our top story today revolves around the initiative of Sekolah Penggerak, which has brought positive change to the world of education. The transformation of this Sekolah Penggerak is a crucial initiative in improving our education system by focus on creative innovation and skill development. For more detail, let's connect to our field reporter Alba. How it's over there, Alba? Thank you, Nopal. Sekolah Penggerak has captured the attention in the education sector with its unique learning approach. Today, I am at SMAN 11 Jakarta to interview the opinions of the teacher about Sekolah Penggerak. Bagaimana pendapat Bapak sebagai guru tentang konsep sekolah penggerak? What is your opinion as a teacher on the concept of sekolah penggerak? Ya, untuk sekolah penggerak yaitu di mana sekolah itu berpusat dan terpusat pelayanan itu bagaimana peserta didik itu terlayani dengan baik dan bisa menghasilkan peserta didik itu dengan berkarakter Pancasila. Menurut pendapat Bapak, apa saja keunggulan belajar di sekolah penggerak dibandingkan dengan sekolah biasa? Can you share with us the main differences you observe between sekolah penggerak and regular school? Oke. Sekolah penggerak merupakan perwujudan dari kurikulum merdeka. Jadi ada pembedanya dengan sekolah reguler biasa. Sekolah reguler biasa mereka masih memakai kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 tersebut ada penyempurnaan di kurikulum merdeka ini. Di kurikulum merdeka ini lebih menitik beratkan pendidikan berkarakter berbudi luhur yang dimana anak itu bisa menjadi karakter Pancasila. Menurut pendapat Bapak, apa saja? Menurut Bapak setuju atau tidak tentang sekolah biasa diubah menjadi sekolah penggerak? In your opinion, do you agree or disagree with the idea regular school being transformed into sekolah penggerak? Sekolah pendidikan itu pada dasarnya sifatnya harus maju ke depan, ya. Kata atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ajarkan anak itu sesuai zamannya. Jadi anak itu harus diajarkan pada zamannya saat ini apa yang pada dasarnya ngetren, ya, pada dasarnya yang diminati oleh anak-anak. Tidak diajarkan pada zaman bapak dulu, ya kan? Seperti contohnya multimedia atau bahan ajar pada zaman bapak itu pakai kartu, ya kan? Tidak ada LCD, ya kan? Tidak ada proyektor, tidak ada handphone, ya kan? Nah, kalau itu masih dipakaikan untuk mengajar sekarang, ya nggak akan pernah ada kemajuan, baik itu pendidikan yang berdampak positif ke pembangunan secara nasional maupun SDM kita, kan gitu. Terima kasih, Pak. Bagaimana pendapat Bapak sebagai guru tentang konsep sekolah penggerak? What is your opinion as a teacher on the concept of sekolah penggerak? Yang pertama, Bapak, terima kasih untuk menjadi bagian dari proses pendidikan kalian. Ditanyakan tentang apa itu sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang sudah mau melaksanakan organisasi merdeka. Karena organisasi merdeka ini masuk pada perubahan untuk bisa belajar proses yang dilakukan oleh peserta didik serta guru untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran di merdeka yang intinya mengusung tentang
perubahan karakter pada peserta didik serta pencapaian kompetensi yang ada di capaian pembelajaran. Pendapat Bapak apa saja keunggulan belajar di sekolah penggerak dibandingkan dengan sekolah biasa? Can you share with us the main differences you observe between sekolah penggerak and regular school? Ya, sekolah penggerak itu memiliki banyak keunggulan. Yang pertama adalah mereka mendapatkan satu konsep-konsep pembelajaran yang lebih mengena kepada pencapaian pembelajaran itu sendiri. Contohnya misalnya ya, pembelajaran di kurikulum mereka itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Utamanya misalnya ada siswa-siswa di kelas dari latar belakang yang mungkin support di rumahnya alat gadgetnya juga kurang. Maka latar belakang yang berbeda tersebut harusnya diakomodir oleh guru. Siswa-siswa yang lemah, siswa-siswa yang membutuhkan belajar dengan proses lebih gitu ya, dengan tambahan-tambahan asupan sebagainya, itu harus mendapatkan satu konsentrasi khusus dari guru. Sementara untuk siswa lain yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata kemampuannya, seharusnya sudah mendapatkan konsep pengayaan. Nah, pengayaan itu mereka diberikan satu konsep pembelajaran yang sudah lebih menantang, sudah lebih mampu mendapatkan satu kegiatan yang menantang mereka untuk lebih produktif lagi. Nah, itu beda-beda. Jadi dalam satu kelas itu sekolah penggerak itu mendapatkan satu konsep belajar yang tidak sama. Kalau dulu ngajar guru cuma pakai metode teori ngajar, dipukul rata seluruh siswa belajar dengan konsep yang sama. Nah, seharusnya di kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi ya, beda-beda konsep belajarnya tergantung dari kesiapan dari siswa itu sudah harus diterapkan. Nah, sekolah penggerak itu mampu menjalankan itu, sehingga target capaiannya bukan lagi nilai, tapi keterampilan yang sesuai dengan kemampuan capaian masing-masing. Menurut Bapak setuju atau tidak tentang sekolah biasa yang diubah menjadi sekolah penggerak? In your opinion, do you agree or disagree with the idea of regular schools being transformed into sekolah penggerak? Sekolah penggerak itu menurut Bapak saat ini menjadi sekolah yang punya target yang lebih baik, merubah sesuatu dari yang biasa menjadi yang katakan nanti bermanuver mendapat konsep-konsep pembelajaran yang tepat. Itu membutuhkan daya dukung. Kamu belajar ke sekolah dari orang yang nggak tahu apa-apa, terus sampai sekolah berubah menjadi dipaksa bertani dia melakukan tugas-tugas, itu butuh support, butuh daya dukung, hal segala hal yang terpaksa yang kamu miliki. Nah, sekolah ingin berubah seperti itu tentunya harus ada daya dukung dari seluruh pihak. Kita mungkin gurunya, jadi yang orang tua, kita komite, ataupun dari lembaga instansi di sekolah dan bantu perubahan. Tentunya semua support itu mesti dianalisis dulu. Apakah memang perubahan sekolah penggerak itu bisa dilakukan setelah ketersediaan sumber daya? Oh, gurunya ada nih, gitu yang terus siswanya dan orang tuanya support, gitu yang perubahan dilakukan dengan macam Thank you all for your valuable insights. It's clear that sekolah penggerak are shaping the education landscape, offering a promising future for students and educators. Back to you, Noval, in studio. Thank you, Alba, and thanks to our esteemed source for sharing their view on Sekolah Penggerak. It's indeed an exciting development in the world of education. We'll make sure to keep a close eye on the progress. Stay tuned for more updates right after this. COD cek dulu, buka paketnya, boleh cek dulu, baru bayar di tempat. Shopee COD cek dulu, buka paket, cek dulu, baru bayar.
Welcome back to Breaking News. I'm Noval Zufai and we're back with the latest news. In the next segment, we will continue the field report on the revolutionary initiative of Sekolah Penggerak. Let's connect with Tia, our field reporter. How is the situation there, Tia? Thank you, Noval. I'm at the location of SMA N11 Jakarta, where the enthusiasm for learning and innovation is soaring high thanks to the unique approach of Sekolah Penggerak. That's quite intriguing. Could you share a bit about what makes Sekolah Penggerak so special? Learning of Sekolah Penggerak is an educational institution that has preserved the traditional. They not only focus on the academic aspect, but also tap into the creative potential and leadership skill of its students. That sounds really impressive. What is their response? With a student from SMA Negeri 11 Jakarta, Marvel. In your opinion, do you agree that regular school should be transformed into sekolah penggerak? What sekolah penggerak do you know of? Menurut Anda, apakah Anda setuju jika sekolah biasa diubah menjadi sekolah penggerak? Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya ada dampak positif dari dampak positifnya itu dari sekolah penggerak itu dia biasanya menghasilkan murid yang lebih kreatif karena murid itu disuruh untuk berpikir kritis berdasarkan presentasi. Tapi sebelum itu ada 2 minggu di mana kita akan diberikan waktu untuk persiapan membuat presentasi kita dan kita disuruh membuat hasil tangan yang kita bikin. Nah, terus kalau dampak negatif ya sebenarnya dampak negatifnya itu makan banyak waktu karena kita dipaksa untuk biasanya kita hari weekend juga kita harus melaksanakan kerja kelompok. Itu mungkin yang membuat kita agak kesulitan untuk membagi waktunya. Itu sih. Kalau sekolah yang saya tahu itu ada SMA 89, SMA 107. Kalau di Jakarta Utara itu ada SMA 80 dan juga di Jakarta itu juga ada SMA 21 Jakarta. Thank you, Noval. I'm delighted to share this interesting development with you. This news is truly remarkable. Stay with us for the latest update. I'm Noval Zufai and see you next time.